Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya di penjelasan pertemuan 1 bagian kedua ini. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis variabel ya, exogenous, endogenous ya, independent dan dependent variabel. Sekarang kita lanjutkan penjelasannya. Di sini diharapkan kamu memahami hubungan dan fungsi ya, sebuah masalah dalam matematika teknik. Jadi intinya hubungan antara variabel secara teoretik itu perlu dituliskan secara matematik dengan fungsi. Jadi hubungan dimaksud di sini tentunya hubungan dengan melihat teoritisnya ya. Dan fungsi di sini sebetulnya lebih kepada cara pandang dari sisi matematika. Makanya di sini di penjelasannya ya, kalau hubungan itu lebih melihat dari teoritisnya ya, sedangkan fungsi itu adalah melihatnya dari matematik ya, secara matematik. Kita ambil contohnya supaya lebih memahami ya. Misalnya ada pernyataan secara teoritis yang menyatakan bahwa permintaan barang tergantung pada harga barang yang bersangkutan dan pendapatan konsumen. Nah, ini adalah pernyataan teoritis ya. Nah, pernyataan teoritis ini perlu disederhanakan seperti yang kemarin sudah yang pada video 1 ya. Disederhanakan dengan simbol-simbol. Simbol-simbolnya umumnya itu simbol-simbol variabel-variabel ya. Nah, dalam pernyataan teoritis ini ada 3 variabel, yaitu permintaan barang QD, harga barang P disimbolkan, dan pendapatan konsumen Y. Nah, hubungan antara permintaan barang, harga barang, dan pendapatan konsumen ini teoritisnya seperti ini. Nah, ini digambarkan atau dituliskan secara matematika menjadi suatu fungsi. Ini sebetulnya ini namanya fungsi persamaan ya, atau fungsi hubungan ya, dimana penulisan secara fungsinya itu QD sama dengan fungsi dari P, Y ya, di sini. Jadi kita bisa mendapatkan nilai QD jika variabel P dan variabel Y ini ada ya. Nanti akan ada persamaannya ya. Nah, itu jadi kalau hubungan itu peninjauan secara teoritiknya, sedangkan fungsi itu lebih penulisan secara matematika. Contoh lainnya misalnya, besarnya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan tergantung kepada penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi dalam hal ini ya, besarnya pajak itu TE dan penjualan itu adalah TR. Maka fungsinya itu TE sama dengan F fungsi dari TR. Nanti fungsi TR ini ada rumusnya, ada persamaannya ya. Ini juga sama, F P, Y ada persamaannya. Sama dengan apa? Nanti belum, di sini belum dibahas persamaannya. Jadi itu ya. Nah, dari penjelasan ini diharapkan kamu sudah memahami ya antara hubungan dan fungsi. Kalau hubungan lebih kepada teoritisnya, sedangkan fungsi lebih kepada penulisan notasi matematika. Sekarang kita masuk kepada selanjutnya ya. Selanjutnya, sekarang hubungan itu memiliki persamaan. Misalnya dalam suatu penelitian diketahui bahwa ada persamaan hubungan antara upah dengan tingkat pendidikan dipenuhi dengan persamaan sebagai berikut. Berarti di mana variabelnya ya, untuk QD ini kita anggap sebagai variabel upah. Untuk P ini ya, P-nya ya, P-nya tingkat pendidikan. Ya, maka QD dapat kita ketahui jika P diketahui, ya, variabel P diketahui dengan persamaan seperti ini, di mana QD sama dengan A ditambah B dikali P ini ya. Ini namanya persamaan ya, persamaan suatu hubungan. Nah, dalam matematika
A dan B ini disebut dengan parameter. Jadi misalnya seperti ini ya. Saya tulis di sini A-nya misalnya 10, B-nya misalnya 3. Nah, berarti 10 dan 3-nya ini adalah parameter. Ya, ini A dan B ini. Nah, A-nya itu disebut dengan konstanta dan B-nya disebut dengan koefisien. Jadi kalau yang tidak ada variabelnya namanya konstanta. Kalau yang dikalikan dengan variabel namanya koefisien. Kedua-duanya disebut dengan parameter. Jadi gitu ya. Penjelasan ini diharapkan kamu memahami apa yang disebut dengan parameter. Jadi parameter itu ini ya, konstanta dan koefisien. Itu. Baik. Dan bagaimana suatu persamaan, ya itu kamu mulai mengenal apa itu persamaan. Ya, gitu. Ya. Oke ya. Sekarang kita mencoba melihat ini konsep matematikanya ya. Kita mencoba melihat nanti konsep ini akan dikaitkan dengan pembahasan slide-slide selanjutnya ya. Sampai sini kita potong dulu lah seolah-olah ya. Kita lanjut kepada slide selanjutnya. Sekarang kita coba melihat suatu hubungan ya. Suatu hubungan, suatu contoh kasus hubungan ya. Nah, sini ada, setelah melalui penelitian diketahui bahwa didapatlah data seperti ini. Nah, ini hubungan antara harga aluminium dengan permintaan pasar. Di sini kurva permintaan pasar. Di sini ada harga, di sini ada permintaan pasar. Ya. Dari sini bisa kelihatan bahwa kalau harganya turun sampai 0,5 maka permintaannya akan lebih besar. Sedangkan kalau harganya naik permintaannya semakin sedikit. Artinya dari grafik ini terlihat ya hubungan antara harga aluminium dengan permintaan pasar. Apa itu hubungannya? Semakin tinggi harga aluminium maka permintaan pasar semakin kecil. Dengan semakin kecil harga aluminium, sedikit rendah harga aluminium, permintaan pasar akan meningkat. Satu ini ya. Sekarang kita coba lihat antara penawaran pasar, artinya jumlah yang menjual ya, orang yang menjual, yang siap menjual ya, dengan harga. Ini ternyata grafik ini menunjukkan hubungan antara harga aluminium dengan penawaran konsumen ya. Artinya penawaran yang diberikan konsumen semakin banyak atau semakin sedikit. Di sini terlihat bahwa semakin rendah harga aluminium maka yang ingin menawarkan atau produsen yang menawarkan semakin kecil. Sedangkan semakin tinggi harga aluminium, produsen menawarkan semakin besar. Jadi hubungan antara penawaran dari produsen terhadap harga aluminium semakin besar, semakin tinggi harga aluminium, semakin banyak yang menawarkan, dan semakin rendah harga aluminium semakin kecil. Antara ini dengan ini kelihatan perbedaannya ya. Nah, perbedaannya. Kalau ini justru menurun ya, kalau yang ini naik ya posisinya ya. Nah, kita akan lihat lagi ke slide selanjutnya di sini. Apabila keduanya ini kan bertolak belakang ya. Di sini oke lah permintaan banyak, tapi nanti yang menawarkan sedikit karena harganya rendah, nggak ada yang mau jual. Kalau di sini, kalau yang ini harganya rendah nggak ada yang mau jual. Kalau yang ini harganya rendah banyak yang membeli. Kalau terlalu tinggi harganya juga yang beli juga sedikit. Ya. Maka kedua kurva ini bisa kita gabungkan seperti ini. Jadi ini gabungan keduanya ini akan membentuk apa yang disebut dengan titik keseimbangan atau equilibrium. Ya. Disinilah titik ketemunya di sini. Ya. Sehingga harga nanti akan jatuhnya di $1. Ya. Dan baik permintaan ataupun kesediaan barang akan bertemu di titik seimbang yaitu di titik 6. Jadi di sini posisinya nanti ya. Jadi garis yang ini adalah garis hubungan antara
harga dengan permintaan pasar, dan garis yang ini ya, ini menunjukkan antara harga dengan penawaran dari produsen. Sedangkan ini titik yang menunjukkan equilibrium atau keseimbangan. Jadi ketidaksamaan antara harga dan barang ini akan ketemu di sini. Sehingga bisa diprediksi bahwa harga aluminium yang standar itu ada di $1. Dan permintaan serta penawaran barang akan ada di 6 juta pon per tahun. Ini. Jadi sekarang kamu melalui penjelasan ketiga grafik ini ya diharapkan kamu sudah memahami ya, ada persamaan-persamaan, ada dua persamaan yang saling bertolak belakang. Kemudian persamaan ini digabungkan sehingga akan ditemukan titik keseimbangan equilibrium. Hubungannya apa? Persamaan-persamaan ini ya, itu seperti ini persamaannya nih. Nanti ada persamaan. Misalnya ini persamaan, yang ini misalnya, yang nanti ada lagi persamaan ini. Kemudian kita akan hitung ya, sehingga mendapatkan titik equilibrium ya. Melalui penjelasan ini diharapkan kamu sudah memahami yang pertama apa itu yang dimaksud dengan hubungan dan fungsi. Kedua, kamu memahami antara persamaan dan parameter ya, konstanta dan koefisien di sini ya. Dan memahami bagaimana suatu persamaan, dua buah persamaan yang disatukan sehingga menghasilkan titik keseimbangan atau equilibrium ya. Ini dia untuk bagian 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.